bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Astia Fadilah dari kelas 5A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisal dari kelas 5A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dari kelas 5A. Bersemangat. Sangat senang. Senang sekali. Karena menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena menumbuhkan rasa menghormati orang lain. Karena kelas menjadi nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah yang mewakilinya, yang kami hormati Ibu Guru SDN 12 Cibadak beserta tenaga administrasi, ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini pada tanggal 3 Juni 2024 kita bisa berkumpul di dalam acara diseminasi tentang budaya positif. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya, yaitu bisa menghadiri diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, yang ini merupakan tugas modul 1.4 dari CGP atau calon guru penggerak Ibu Rima Maya Susanti. Nah, mari kita simak diseminasi yang akan dijelaskan oleh Ibu Rima. Mudah-mudahan bisa membawa dampak positif atau pengetahuan baru kepada kita semua. Kepada Ibu Rima Maya Susanti, kami persilakan untuk memberikan penjelasannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yudi selaku moderator yang sudah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, Bapak Ibu Guru, dan tenaga administrasi yang sudah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang merupakan salah satu pendidikan guru penggerak. Perkenalkan, Bapak Fasil dari kelompok 10.114, yaitu Bapak Ardiansah Kurniawan, dengan pengajar praktiknya Ibu Rani Nur Hikmah dan saya sendiri, CGP Angkatan 10 Rima Maya Susanti. Konsep budaya positif memiliki 6 pembelajaran, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar,
Yang kedua, teori motivasi hukuman penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi sebagai 5 posisi kontrol. Yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Untuk materi pertama yaitu paradigma pendidikan, terdiri dari 2 konsep, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya, marilah kita lakukan kegiatan pemantik, yaitu cobalah buka. Silakan Anda berpasangan. Salah seorang mengepalkan salah satu tangannya. Dari pasangan itu siapa yang mengepalkan tangannya? Kemudian Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu yang pertama ya, satu orang mengepal. Yang satu orang lagi mencoba membujuk temannya untuk membuka kepalan tangan dengan bisa dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar bersedia temannya membuka kepala tangan. Mangga saya kasih waktu Bapak dan Ibu untuk berpasangan. Ya, siap. Ya, siap dan berpasangan. Saya mengepal. Membujuk. Ada yang membujuk. Ada yang mengepal. Pak Diki berarti membujuk Pak Diki supaya membuka kepala tangannya. Apakah semua dibuka, Pak? Kepala tangan. Boleh nggak ini dibuka? Boleh nggak? Tidak, kenapa? Boleh. Dengan imbalan apa, Pak? Saya kasih burung. Dengan imbalan apa? Apakah Ditambah jadi 20. Oh, tambah. Dibuka, saya bisa. Boleh tidak? menjadi Bapak tidak mau menerima kemarin? Jadi Bapak itu jadi dirinya bagus. Menahan kepribadiannya. Dan sekalian ya, sudah yang Bapak dan Ibu. Sekarang coba mari kita jawab dari kegiatan tadi. Coba buka sekarang. Siapa yang membuka kepalan tangan? Ada yang membuka kepalan tangan? Saya, Bu. Oh iya. Bisa saya menjawab? Iya, mengapa Anda membuka kepalan tangan Anda? Dari pertanyaan di sana loh. Mengapa Anda membuka kepala tangan Anda? Dan saya tadi punya 2 tangan yang satu dibuka dan yang satu tidak. Yang satu dibuka itu ada sifat atau perasaan ataupun sesuatu yang bisa diketahui oleh orang, dan yang satu lagi tertutup rapat, hanya diri pribadi atau privasi sendiri yang bisa membukanya atau tidak disebarkan kepada orang lain. Nah itu. Terima kasih Pak Yudi, bagus sekali jawabannya. Jadi Pak Yudi itu yang satu dibuka agar orang lain mengetahui apa isinya, sedangkan ditutup karena itu privasi buat Pak Yudi. Sekarang, mengapa Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Siapa yang menutup? Pak Yudi, Pak Mangga. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu Rima. Saya akan menjawabnya, mengapa Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Karena saya tetap menutup kepala tangan saya meskipun teman saya membujuk dan melakukan segala upaya untuk membuka kepala tangan, tapi saya tetap mempertahankannya, mempertahankan apa yang saya genggam, karena saya menggenggam sesuatu yang sangat berharga dan itu tidak akan saya lepaskan. Terima kasih. Ini yang melamar saya. Asik. Terima kasih Bu Sipa. Jadi Bu Sipa itu tidak membuka kepala tangannya karena itu sangat berharga sekali buat Bu Sipa, ya. Pertanyaan yang ketiga, dalam kegiatan tadi membuka dan menutup, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ya boleh memakai, silakan. Baik, terima kasih kepada Bu Rima. Izinkan saya menjawab. Kontrol penuh ada di tangan orang yang mengepalkan tangan, meskipun ada beberapa orang yang mencoba untuk mempengaruhi. Kembali lagi kepada orang tersebut, pilihan ada yang dibuat.
ya betul sekali ya. Dari kegiatan tadi membuka kepalan tangan itu, kita bisa mengetahui bahwa kontrol itu berada pada diri kita sendiri. Walaupun orang lain membujuk, mengintimidasi atau mengiming-imingi, tetapi ketika kita tidak mengizinkan orang lain membuka, tidak akan kita buka ya. Jadi kontrolnya ada pada diri sendiri. Kemudian teori kontrol. Teori kontrol ini dikemukakan oleh psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory. Ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi dalam makna kontrol ada beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi tentang makna kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebetulnya guru mengontrol murid itu ilusi karena siswa mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru, bukan gurunya mengontrol siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat karena penguatan positif akan efektif dan bermanfaat jika dalam jangka waktu yang pendek. Kalau jangka waktu yang panjang itu akan menimbulkan ketergantungan. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu ilusi ya. Karena sebetulnya dengan kita mengkritik atau membuat orang merasa bersalah, itu akan menggiring pada individu gagal gitu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, karena anak sendiri yang memegang kendali, bukan kita bisa memaksa anak, tapi anak bersedia untuk dikontrol oleh kita. Untuk merubah perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol, yang pertama, kalau stimulus respon realisasi atau kebutuhan kita sama, sedangkan pada teori kontrol realisasi atau kebutuhan kita berbeda. Pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, sedangkan pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita. Tetapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian terakhir perubahan paradigmanya. Pada stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah, tapi pada teori kontrol model berpikirnya menang. Ini adalah merubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan kontrol. Sekarang ada lagi pertanyaannya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran Anda? Ya, silakan Bu Novi. Baik, terima kasih Bima. Saya akan menjawab. Disiplin itu kontrol diri untuk memilih lakukan hal yang ingin dilakukan oleh orang tersebut. Ya. Terima kasih Bu Novi, bagus sekali ya. Tadi kata Bu Novi itu disiplin itu adalah kontrol diri untuk orang tersebut melakukan sesuatu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Bu Yuyu. Terima kasih Bu Rima. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran Anda? Disiplin itu patuh terhadap aturan ataupun mentaati peraturan yang ada di sekolah tersebut. Ya. Terima kasih Bu Yuyu. Iya, bagus sekali, benar sekali. Pada saat kita mendengar kata disiplin, pasti yang pertama kali muncul di benak
dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sedangkan Ki Hajar Dewantara itu memaknai kata disiplin. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ini seperti tadi menurut pendapat Bu Novi ya. Jadi disiplin itu kontrol diri, disiplin diri. Sedangkan untuk yang budaya, makna budaya itu tadi sesuai dengan pendapat Bu Yuyu bahwa disiplin itu sesuatu yang untuk mendapatkan kepatuhan, menaati peraturan. Sedangkan menurut Yana Gosen dalam bukunya Lectures School Discipline, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Ini adalah beberapa makna kata disiplin. Sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang dipercayai, nilai-nilai yang tidak memandang ras, agama, maupun latar belakang. Beberapa organisasi mengeluarkan nilai-nilai kebajikan yang bisa kita yakini. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila merupakan tujuan. Jadi tujuan dari pendidikan bahwa setelah anak sekolah menghasilkan lulusan yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu profil pelajar Pancasila. Sedangkan nilai-nilai kebajikan menurut Ibo Primariers Program atau PAP, nilai kebajikannya terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan menurut The Seven Essential Virtues itu terdiri dari empati, curah hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kemudian 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesantunan. Nilai-nilai kebajikan yang dikeluarkan sebagai petunjuk hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup terdiri dari dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, berpengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nilai-nilai kebajikan dari The Virtual Project, yaitu proyek nilai-nilai kebajikan, terdiri dari peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati. Kemudian rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Ternyata begitu banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang dapat kita tanamkan kepada siswa kita, ya, kepada murid kita. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Motivasi manusia itu
Menurut Diana dosen dalam bukunya Reproduksi 10 Disiplin, dari motivasi ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah motivasi yang paling rendah. Orang yang memiliki motivasi ini, dia akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini setingkat lebih tinggi dari motivasi yang pertama. Orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan motivasi yang paling tinggi yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya, ya. Akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini adalah motivasi manusia, ternyata ada 3. Sekarang pertanyaannya, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Ya, Mangga tadi. Ya, terima kasih Bu Rima. Menurut saya, motivasi yang paling mendasari perilaku murid di sekolah menghindari ketidaknyamanan atau dari hukuman, Bu. Pada dasarnya murid sudah berusaha untuk menghindari hukuman sehingga dapat berperilaku sesuai aturan. Nah, untuk mendapat penghargaan dari guru berupa pujian, jadi masih sangat sedikit murid yang berperilaku karena kesadaran untuk menghargai dirinya sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Diki, bagus sekali tadi kata Pak Diki bahwa motivasi yang ada di sekolah yang ada di sekolah itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada lagi yang lain? Ya, Mangga Puja. Ya, terima kasih Bu Rima atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Rima. Yaitu diantaranya jawabannya motivasi yang masih banyak mendasari murid di sekolah adalah mereka mengharapkan reward Bu atau penghargaan meskipun hanya berupa pujian, karena memang sudah menjadi kebutuhan anak usia dini yang membutuhkan pengakuan bahwa mereka hebat ketika sudah bisa melakukan hal-hal positif. Dan tentu saja saya sebagai guru pun selalu melakukan pembiasaan memberikan reward meskipun hanya sebatas pujian. Terima kasih Bu Rima. Terima kasih Pak Puja. Tadi kalau kata Pak Puja bahwa anak itu motivasi di sekolah itu karena ingin mendapatkan reward. Betul sekali ya Bapak dan Ibu, bahwa motivasi yang banyak yang mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita itu kebanyakan untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan reward. Motivasi untuk berdasarkan kemauannya itu masih sedikit sekali bisa gitu. Kemudian kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi hukuman itu anak tidak akan tahu apabila dia melanggar hukuman apa yang akan diberikan. Dan tidak dilibatkan dalam pembentukan konsekuensinya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan dan kata-kata. Jadi hukuman itu dibuat oleh guru dan diberikan kepada anak tanpa anak tahu apa konsekuensinya. Kemudian hukuman ini menyakiti siswa. Hukuman itu bisa bersifat verbal maupun non verbal, dan ini jangka waktunya panjang. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggarannya. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang mempunyai data tipe.
Jadi kalau konsekuensi itu si anak mengetahui apabila dia melanggar sesuatu, dia akan mendapat konsekuensi seperti apa. Karena itu dibuat oleh pihak sekolah, tapi anak mengetahui konsekuensinya. Dan ketidaknyamanannya itu dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman itu ketidaknyamanan dalam jangka waktu yang panjang, kalau konsekuensi dalam jangka yang pendek. Yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini ketika seseorang melakukan kesalahan, orang tersebut diajak untuk memperbaiki solusi untuk memperbaiki kesalahannya itu seperti apa, sehingga dari awalnya identitas gagal menjadi identitas gagal menjadi identitas positif. Ini adalah restitusi. Ternyata Bapak dan Ibu, penghargaan juga bisa menghukum. Jadi dihukum oleh penghargaan. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berpengaruh dalam jangka pendek tidak akan lama. Sedangkan kalau jangka panjang itu dia akan menimbulkan ketergantungan. Penghargaan tidak efektif tadi karena penghargaan itu hanya bersifat sementara, hanya dalam jangka waktu pendek, tidak jangka waktu panjang. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika penghargaan diberikan di depan orang lain dan akan menimbulkan iri hati, cemburu, jadi merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Orang yang awalnya mengerjakan matematika nih, tepat, cepat, tapi setelah diberi penghargaan karena dia ingin mendapat penghargaan lagi, sehingga dia kurang tepat mengerjakannya karena terburu-buru. Penghargaan menurunkan kualitas ya. Penghargaan juga menurunkan kualitas yang awalnya kualitasnya bagus, ketika membuat suatu gambar misalnya karena penghargaan kemudian dia kualitasnya menurun. Penghargaan bahkan dapat mematikan kreativitas karena dia enggan untuk berkembang. Kemudian penghargaan menghukum. Kenapa penghargaan menghukum? Ketika kita diberi penghargaan, kemudian kita melakukan sesuatu berharap penghargaan tersebut tetapi tidak diberikan, maka kita akan merasa dihukum oleh penghargaan. Atau ketika seseorang yang ranking 1 mendapat penghargaan, nah yang ranking 2 itu merasa dihukum. Kemudian memotivasi dari dalam diri atau intrinsik. Jadi penghargaan itu akan mengurangi motivasi dalam diri kita. Ini dihukum oleh penghargaan. Sekarang restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol yang berglosar tentang solusi menang-menang. Jadi restitusi ini untuk orang yang sudah berbuat salah, kemudian diajak untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mengembalikan harga dirinya. Ketika dia kembali ke kelompoknya, dia akan berada dalam, dia akan menjadi individu yang awalnya individu gagal menjadi individu yang positif. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dengan restitusi, kita mengajak
kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Ketika kita anak berbuat salah, kemudian kita hukum, bisa jadi si anak membenci kita. Tetapi dengan restitusi kita tidak memberi hukuman kepada anak, tetapi jadi hubungan si guru dengan siswanya itu baik. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi tidak ada unsur pemaksaan pada restitusi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang keyakinan kelas. Sebelum ke keyakinan kelas, saya explaining dulu. Namanya dua kata. Nah, jadi menyambung dua kata. Misalnya gula manis, berarti akhirnya manis kan? Pak Yudi, manis jambu. Nah, Pak Diki, jambu air. Popon, berarti air laut. Misalnya itu ya. Oke, siap? Siap, bersambung. Prima, mulai dari saya. Mantan terindah. Indah mantan. Dibalik. Oke, konsentrasi. Kenangan manis. Dari awal ada Pak? Iya. Kenangan manis. Siap. Siap. Pak. Oke, kita ulang lagi. Kenangan manis. Manis gula. Gula batu. Keras hati. Hati hancur. Hancur lebur. Lebur berantakan. Lebur. Oh, lebur punah. Punah hatiku. Kataku hancur lebur. Hatiku. Hatiku hancur. Aduh. Hancur berkepingku. Kasih aja lo. Dari hati. Jadi ke hati ya, Bu. Ada. Iya. Ya. Eh. Oke, ya dilanjut ya. Sekarang keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Siapa ya boleh bersikap enggak? Ya, terima kasih Ibu Rima. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Di sini menarik. Keyakinan kelas itu dibentuk dari diskusi dua arah, yaitu antara guru dan peserta didik. Sedangkan peraturan kelas itu kayak perintah dan satu arah, itu bersifat kaku. Bersifat kaku. Terima kasih. Terima kasih Bu Sipa. Ya betul sekali kata Bu Sipa. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dan siswa, sehingga siswa merasa memiliki terhadap keyakinan kelas tersebut. Sedangkan peraturan kelas itu hanya dibuat oleh guru saja. Jadi siswa tidak dilibatkan dalam menyusunnya, sehingga bersifat kaku. Sekarang pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua keluarga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yang dilakukan bersama-sama dengan siswa.
kegiatan ketika saya melaksanakan atau menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, anak diminta untuk menuliskan ingin seperti apa kelas kita, keyakinan kelas kita yang ingin digunakan seperti apa. Setelah anak menulis, kemudian ditempel, saya membaca satu-satu untuk melihat apa saja keyakinan kelasnya, kemudian dituliskan. Setelah itu di-print, ditempel di tempat yang mudah terlihat oleh siswa. Dari keyakinan kelas tersebut ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas. Yang pertama, kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti ini, jadi anak-anak diajak untuk menyusun ingin sikap yang terlihat di kelas itu seperti apa dan yang tidak terlihat apa saja. Contohnya rasa hormat. Untuk keyakinan kelas hormat, jadi anak itu tanpa terlihat menyapa teman atau guru setiap hari. Sedangkan tidak terlihatnya tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian keyakinan kelas bekerja, tampak sepertinya menanyakan tugas, menyerahkan tugas tepat waktu, itu tampak seperti. Kemudian tidak tampak sepertinya tugas tidak diberikan. Rasa diterima dan dimiliki itu melibatkan semua anggota kelompok. Kalau tidak tampak sepertinya mengucilkan salah satu teman kita. Ya, jadi tampak seperti itu yang harus dikerjakan, yang tidak tampak seperti itu jangan dikerjakan. Ini foto kegiatannya. Saya minta siswa untuk menuliskan ingin tampak seperti apa di kelas kita kegiatannya. Sama di print, ditempel di tempat yang sudah dilihat. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan tampak seperti tabel Y. Pada kegiatan tampak seperti tabel Y, kita menyusun di kelas itu anak-anak ingin mendengar apa saja kalimat yang sering diucapkan anak. Kemudian melihat perbuatan apa saja yang terlihat oleh anak dan anak ingin diharapkan berperilaku seperti apa. Contohnya terdengarnya, yuk saya bantu. Nah, itu menjadi suatu kebiasaan kata-kata yang terdengar di kelas. Kemudian terlihatnya mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik. Sedangkan berperilaku, jadi anak-anak ingin berperilaku seperti apa? Misalnya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, bisa berjabat tangan, atau meletakkan tangan di dada dan saling. Jadi kegiatan memperdalam keyakinan kelas. Ini foto kegiatannya ketika saya mencoba menerapkan di kelas. Kemudian kegiatan tugas saya dan tugas kamu. Di sini tugas saya itu yaitu tugas guru, sedangkan tugas kamu adalah tugas murid. Anak diminta, siswa diminta untuk menguraikan tugas guru apa saja, tugas siswa apa saja. Kemudian yang bukan tugas guru apa, yang bukan tugas siswa apa. Contohnya tugas guru mengajar, mendidik, murid tugasnya belajar, mencoba, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar. Kemudian siswa tugasnya bukan menyakiti atau disakiti dan mengeluh. Ini tugas guru dan tugas anak. Sama ini kegiatan yang saya lakukan di kelas, di mana anak-anak diminta menuliskan tugas mereka, kemudian ditempel di tempat yang mudah terlihat. Sekarang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan. Nah, ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan manusia berupaya untuk memenuhinya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Ini kebutuhan paling dasar ya, survival, yaitu kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan biologis. Ini harus dipenuhi.
Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging ya. Hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, bagian dari suatu kelompok, itu merupakan kebutuhan dasar bagian dari suatu kelompok juga. Tetap terhubung dengan orang lain. Kemudian penguasaan, power, mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebebasan atau freedom, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, itu kebebasan. Kesenangan, itu kesenangan bermain dan tertawa. Sekarang dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Sekarang restitusi 5 posisi kontrol. Seorang guru memiliki 5 posisi kontrol dalam berperilaku terhadap muridnya. Yang pertama, sebagai penghukum. Sebagai penghukum itu nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, dan jari-jari menunjuk, serta menghardi. Kemudian membuat merasa bersalah, nada suara memelas, haus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Posisi teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Kemudian pemantau, ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Dan terakhir yaitu manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Penghukum dan pembuat merasa bersalah ini menggiring anak pada identitas gagal. Sedangkan teman, pemantau dan manajer itu pada identitas yang positif. Jadi diusahakan kita tidak menggunakan posisi penghukum seperti itu. Baik, akan saya coba praktekannya Bapak dan Ibu sebagai posisi penghukum. Sama Pak Diki. Pak Diki sebagai siswanya dan saya sebagai gurunya. Oh. Iya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naren, kenapa kamu baru datang? Maaf Bu, tadi saya di jalan ada sesuatu masalah Bu. Sekarang kamu lari keliling lapangan. Ya Bu. Itu sebagai posisi penghukum. Jadi suaranya nada suaranya tinggi, kemudian jari mata melotot menunjuk. Kemudian membuat rasa bersalah. Selamat pagi Bu. Pagi, Naren. Kenapa kamu kesiangan? Bu, malam saya begadang Bu. Oh, Naren, coba bisa tidak kamu tidak kesiangan. Kasihan sama ibu. Nanti ibu dimarahin sama bapak kepala sekolah. Ya Bu, baik Bu, saya minta maaf Bu. Ya, silakan duduk Naren. Nah, itu rasa bersalah. Jadi membuat anak merasa bersalah dengan kepada gurunya gitu. Kemudian silakan Pak Diki, posisi teman. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Maaf Bu, saya terlambat. Kenapa Naren? Kamu bisa terlambat? Semalam Enggak, cium tangan dulu. Oh, menurut orang tuh, ya udah nggak apa-apa, ibu maafkan. Tapi lain kali tolong jangan terlambat demi ibu, ya Naren. Iya Bu. Ya, silakan boleh duduk. Ya. Itu posisi teman. Sekarang posisi pemantau.
tidak bisa jadi terlambat, Bu. Oh iya, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Apa usaha kamu untuk memperbaikinya, Naren? Saya akan akan lebih disiplin lagi, Bu, untuk supaya tidak kesiangan lagi, Bu. Iya. Jadi karena keyakinan, salah satu keyakinan kelas kita apa, Naren? Tidak terlambat, Bu. Iya betul. Jadi usahakan untuk besoknya lagi kamu lebih mempersiapkan dan tidak terlambat ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, itu adalah 5 posisi kontrol sebagai manajer. Jadi sebagai manajer itu memperbaiki dari kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian sekarang posisi kontrol apakah aku? Kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Ya, mengapa Pak Yudi? Pak Yudi paling lincah menjawab. Mengapa kamu jawabannya sebagai pembuat rasa bersalah? Kami sudah mengecewakan bapak dan ibu. Kalau menurut saya pribadi itu sebagai pembuat rasa bersalah. Karena tadi dari ilustrasi yang ibu sampaikan dijelaskan sudah mengecewakan ibu ataupun malu oleh kepala sekolah. Jadi ke anaknya itu merasa, saya merasa bersalah telah mengecewakan ibu. Nah, mungkin itu yang saya katakan. Terima kasih. Betul sekali Pak Yudi, terima kasih. Betul, ini adalah posisi kontrol. Kamu sudah sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi menggiring anak untuk merasa bersalah pada gurunya. Kemudian apa konsekuensinya? Posisi kontrol apa? Apa ya? Apakah pembuat rasa bersalah, manajer, pemantau, penghukum, atau penghukum? Oke, penghukum. Kenapa ibu penghukum? Karena menurut saya, karena anak tersebut tidak selalu mematuhi aturannya, jadi kami melakukan hukuman, terpaksa kami melakukan hukuman terhadap anak tersebut. Terima kasih Ibu. Ya, ini apa konsekuensinya? Ini sebetulnya sebagai pemantau ya, karena menanyakan konsekuensi dari peraturan yang dia langgar. Terima kasih Ibu. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, teman, atau sebagai penghukum? Sebagai apa ya? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Siapa? Manajer, Bu. Manajer, boleh. Tadi kenapa sebagai manajer? Kenapa? Karena manajer, karena ada keinginan dari siswa tersebut untuk menyelesaikan atau memperbaharui dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Diki. Betul ya, ini adalah posisi manajer karena anak digiring untuk menyelesaikan masalahnya ketika berbuat kesalahan. Sekarang lakukan untuk bapak atau ibu. Ini posisi apa? Teman. Ya, Bu Sipa, kenapa posisi teman? Kasih teman ya? Ya, betul. Kenapa? Karena si ibunya memposisikan dirinya sebagai teman bersama murid, jadi supaya lebih dekat gitu ya. Ya, terima kasih Bu Sipa. Betul, ini adalah posisi kontrol sebagai teman karena menggiring siswa untuk melakukan sesuatu demi gurunya gitu ya. Jadi guru itu sebagai posisinya teman. Kemudian, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa? Ada yang bisa? Penghukum. Ya, kenapa penghukum? Siapa? Kenapa saya penghukum? Mulut.
tidak akan pernah mendapat nilai jelek jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini adalah salah satu contoh penghukum, karena seorang guru tidak boleh menghardik atau memvonis anak itu seperti itu, mungkin ya. Ya, terima kasih Pak Diki, betul sekali ini adalah posisi menghukum, karena tadi kata Pak Diki tidak boleh menghardik. Selain itu, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu berupa ancaman juga ya kepada siswa bahwa dia tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sekarang materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini memiliki 3 langkah. Yang pertama, menanyakan keyakinan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Pada tahap menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi membuat kesalahan itu tidak apa-apa, karena membuat kesalahan itu adalah suatu proses pembelajaran. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pada menstabilkan identitas itu, ajukan pertanyaan-pertanyaannya seperti membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalah. Itu pertanyaan ketika kita menerapkan segitiga restitusi pada tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi maupun memojokkan. Pada tahap validasi tindakan yang salah, guru bisa mengajukan pertanyaan. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Ini tahapan yang kedua dari segitiga restitusi. Kemudian tahapan terakhir dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Tahapan pada menanyakan keyakinan, guru bisa mengajukan pertanyaan. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Ya, ini adalah segitiga restitusi. Sekali lagi Pak Diki, kita praktekkan. Silakan. Waalaikumsalam. Kemarin Ibu mendapat laporan dari ketua kelas bahwa kamu bermain bola di dalam kelas. Apakah betul? Ya Bu, betul Bu. Mengapa kamu melakukan itu, Naren? Saya iseng aja Bu, lihat teman-teman asik main bola jadi saya ikutan. Oh iya, baik. Melakukan kesalahan adalah wajar. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Tapi kamu ingat apa keyakinan kelas kita? Dilarang ribut-ribut di kelas, apalagi main bola Bu. Ya, sekarang bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Tidak, saya tidak akan mengulanginya lagi Bu. Ya, kamu tidak akan mengulanginya
lagi. Jadi kalau kamu ingin main bola, kamu akan main bola di mana? Di lapangan. Di lapangan. Mulai kapan kamu akan melaksanakannya? Mulai detik ini, Bu. Oh iya, terima kasih. Ya, silakan. Ya, seperti itu adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi tidak menghakimi, tidak memberikan hukuman, tetapi anak diajak berdialog untuk menyelesaikan permasalahannya. Ini foto kegiatan ketika saya menerapkan segitiga restitusi kepada beberapa orang murid. Terima kasih, salam dan bahagia. Tapi sebelumnya, ice breaking terakhir. Cluenya adalah donat. Siap ya? Oke, donat. Cluenya donat. Contoh, mata. Mata ada berapa donat? 2. Kenapa 2? Mata 2 donat. Ya, tapi alasannya apa? Kurang tepat. Sekarang langit berapa donat? Ayo, langit berapa donat? Langit berapa donat? 1 donat. Ya, kenapa? Alasannya? Ya, betul. Ya, karena donat jadi kita cari dari sebuah kata itu yang mengandung kata donat, bukan yang bulat. Iya, jadi dari kata donat itu cari. Sekarang cluenya terakhir. Bumi itu bulat. Oke ya, bumi itu bulat. 10 tambah 5 sama dengan 1. 10 tambah 5 sama dengan 1. Ya. 20 tambah 10 sama dengan 2. Oke, sekarang 30 tambah 4 sama dengan 1. Sifat. Oke, yang lain? Oke, kalau Siva baru Siva belum ketemu. Ingat, punya bumi itu bulat. Bumi itu bulat. 15 tambah 6 sama dengan 1. 15 tambah 6 sama dengan 1. Jadi KPI-nya jauh. Canopi. 20 tambah 5 sama dengan 2. 20 tambah 5 sama dengan 1. Jadi bedanya kita dari angka tersebut kita hitung yang bulatannya 10 tambah 5 karena yang bulatannya ada angka 0 saja, berarti 10 tambah 5 adalah 1. Ya, demikian kuncinya bumi itu bulat ya. Ya, terima kasih ya. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Rita yang telah melakukan diseminasi tentang budaya positif. Ternyata wow sekali di modul tugas CGP itu. Diantaranya kita mengetahui ada jenis-jenis motivasi, kemudian ada lagi tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ternyata kita baru mengetahui apa bedanya keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Selanjutnya tadi dijelaskan juga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya dengan kegiatan sehari-hari kita juga tadi dijelaskan bahwa ada 5 posisi kontrol kita sebagai tenaga pendidik. Di antaranya yang pertama ada posisi kontrol sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya tadi ditutup dengan materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi, bahwa di dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan, menanyakan keyakinan, dan satu lagi itu adalah yang menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas,
memvalidasi dulu, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan dan menanyakan keyakinan yang sudah dipraktekkan tadi oleh Ibu Rima di depan. Nah, sebelum saya tutup, Bapak dan Ibu, apakah ada yang ditanyakan tentang materi barusan dari yang disampaikan oleh Ibu Rima? Ada Pak. Silakan. Lanjut saja. Siap. Mohon izin Bu Rima untuk mengajukan pertanyaan. Di sini Bu, mengait dalam materi yang tadi, kaitannya dengan materi yang tadi Bu Rima sampaikan. Pertanyaannya, bagaimana cara menangani siswa yang berulang kali melanggar aturan meskipun sudah diterapkan disiplin positif? Terima kasih Bu Rima. Ya, baik, terima kasih Pak Puja atas pertanyaan barusan, bagaimana cara mengatasi siswa yang berulang kali melanggar aturan meskipun sudah diterapkan segitiga disiplin positif. Nah, menyikapi pertanyaan barusan, mungkin kita sama-sama di sini juga akan berbagi pengalaman. Kebetulan di kelas 6 juga ada seorang siswa, kalau di depan gurunya itu iya, tapi di belakangnya itu tidak begitu. Mungkin kami karena Bu Rima sudah mendalami berbagi ilmunya atau dipelajari di pengalaman CGP-nya, barangkali bisa memberikan solusi ataupun berbagi pengalaman. Pada Ibu Rima kami persilakan. Terima kasih Pak Yudi, terima kasih Pak Puja untuk pertanyaannya. Untuk menghadapi siswa yang berulang kali melakukan kesalahan walaupun sudah diterapkan disiplin positif, menurut saya langkah yang bisa dilakukan yaitu pertama, mencari dulu akar permasalahannya. Jadi mengapa si siswa tersebut melakukan kesalahan berulang kali, gitu ya? Jadi dicari akar permasalahannya. Setelah diketahui akar permasalahannya, kemudian melakukan pendekatan individu dengan siswa tersebut dengan melakukan komunikasi yang positif, komunikasi yang terbuka, sehingga siswa tersebut bisa menceritakan masalahnya, keluhannya, sehingga dia melakukan kesalahan. Kemudian setelah itu berkolaborasi dengan orang tua untuk menanyakan bagaimana perilaku anak di rumah, apakah ada masalah di rumah sehingga dia bawa ke sekolah, kemudian bersama-sama dengan orang tua untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, demikian yang dapat saya jawab. Apakah ada yang mau menambahkan, Bapak dan Ibu? Tidak ada. Cukup. Baik, jadi kalau saya tambahkan barusan yang dipaparkan oleh Bu Rima, mungkin kalau dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, kita bisa menerapkan segitiga restitusi dan menanyakan 5 kebutuhan dasar manusia atau identifikasi itu si anak itu apa seperti itu. Apakah dia butuhnya dari bertahan hidup, kasih sayang yang kurang, atau penguasaan, ataupun kebebasan atau kesenangan. Nah, anak bisa kita tanya di mana sih anak tersebut bisa sampai seperti itu. Kadang biasanya menurut pengalaman pribadi anak seperti itu karena kekurangan kasih sayang atau yang tinggal di keluarga lain tidak sama ibunya. Mungkin itu bisa ditanyakan atau langkah selanjutnya. Baik, apakah cukup Pak? Cukup. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rima yang telah berbagi praktik baik. Ya, mohon maaf jika tidak maksimal. Ya. Kemudian lagi dari kami dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan materi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup, kami mohon kepada Bapak Ustadz Soleh Harabli untuk memimpin doanya supaya bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, dari kami dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Pak Devi yang telah memimpin doanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Devi yang telah memimpin doanya. Mari kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini